selamat pagi pemirsa Coffee Break. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan juga baik pastinya. Senang sekali pagi ini saya Melisa Gandasari bisa menemani Anda dengan berbagai informasi yang semoga menarik dan bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini sudah memasuki babak baru di mana varian Delta mempercepat penularannya. Kasusnya masih semakin tinggi setiap hari. Dan berbagai kebijakan sudah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan memberlakukan PPKM darurat di Jawa, Bali, dan juga beberapa daerah. Dan juga mempercepat adanya vaksinasi supaya bisa segera mengakhiri pandemi ini. Dan yang juga berperan penting di tengah kebijakan tersebut yaitu dari Badan Kependudukan dan juga Keluarga Berencana Nasional yang memiliki peran penting untuk memperkuat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat agar menjadi sumber kekuatan melawan pandemi COVID-19. Selain dari pandemi COVID-19 juga menjadi peran penting dari BKKBN untuk bisa menangani gizi, permasalahan gizi atau stunting yang bisa mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Nah, pagi ini kita akan membahas mengenai masalah stunting ini. Saya sudah terhubung secara virtual dengan dua tamu saya. Kita sapa dulu pagi ini. Ada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bapak Hasto Wardoyo. Selamat pagi, Pak Hasto. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di Coffee Break. Dan juga ada Ibu Emi Nur Yasmi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia. Selamat pagi, Bu Emi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung, Bu Emi ya. Saya ke Pak Hasto dulu ya, Bu Emi ya. Pak Hasto, pagi ini kita mau membahas mengenai permasalahan gizi atau stunting. Mungkin banyak dari masyarakat yang belum begitu paham mengenai masalah stunting ini. Boleh dijelaskan sekali lagi, Pak, definisinya seperti apa, lalu apa penyebab bisa terjadinya stunting di Indonesia ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi stunting itu kondisi di mana tidak tercapainya optimal pertumbuhan yang dikarenakan oleh dua hal. Yang pertama adalah suboptimal nutritional, yang kedua adalah suboptimal health. Jadi seorang anak yang umurnya kurang dari 1000 hari kehidupan pertama, apabila dia tidak sehat atau sakit-sakitan, dan atau dia kemudian kurang asupan nutrisi, maka terancam tidak bisa mencapai kondisi optimalnya, baik fisiknya maupun kemampuan intelektualnya. Itulah yang namanya stunting, sehingga peluang untuk mencegah stunting itu di 1000 hari kehidupan pertama, dengan kata lain kurang dari 24 bulan, dan juga stunting ini bisa menyebabkan masa depannya kurang begitu cerah karena mudah kena penyakit. Ya. Oleh karenanya, stunting itu memang pasti pendek, tetapi yang pendek belum tentu stunting. Saya kira begitu. Baik, itu baru secara singkat begitu ya Pak Hasto. Nanti kita bahas lebih dalam mengenai ciri-cirinya. Tadi sudah disebutkan sedikit oleh Pak Hasto, pendek begitu belum tentu stunting begitu ya. Tapi nanti kita akan bahas lagi kemudian. Kita ke Bu Emi dulu ya Pak Hasto. Bu Emi, tadi sempat disebutkan Pak Hasto menjadi peran penting ini 1000 hari kehidupan. Berarti bukan begitu anaknya lahir, tapi sejak dari dalam kandungan ibunya begitu ya Bu Emi. Bu Emi sebagai bidan begitu yang sering kali menemui para ibu, bagaimana kondisinya di lapangan Bu Emi? Ya, baik Mbak, terima kasih sekali. Jadi tadi benar sekali bahwa stunting ini bukan penyakit yang tiba-tiba. Stunting ini hasil dari sebuah proses yang panjang. Jadi mulai dari hamil, bahkan sebelum hamil pun. Kenapa? Karena ibu hamil itu harus sehat. Ibu hamil harus siap secara fisik untuk hamil, sehingga pada saat hamil dia dapat menjalani kehamilannya dengan baik, nutrisinya terpenuhi. Kalau nutrisinya terpenuhi, itu kebutuhan perkembangan pertumbuhan janin itu bisa terjadi secara optimal. Jadi mulai dari hamil, kalau ibunya sudah bermasalah, nanti bayinya akan lahir kurang berat badannya, ya ke depannya itu bibit-bibit stuntingnya sudah dapat semenjak dari hamil. Makanya 1000 hari pertama kehidupan itu perlu menjadi prioritas yang dinamakan juga dengan golden period. Apapun harus diutamakan, diupayakan pada 1000 hari pertama kehidupan, karena pada 1000 hari pertama itu terbentuknya organ-organ tubuh, berkembangnya fungsi-fungsi organ. Nah, disitulah diperlukan 1000 hari pertama kehidupan.
Jadi bukan tiba-tiba dia menjadi stunting, tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKKBN, bukan tiba-tiba, sebuah proses. Baik. Dan itu banyak hal yang menentukan, utamanya memang paling dominan adalah ketidakterpenuhinya nutrisi, Baik. kemudian karena sering mendapat infeksi setelah dia lahir, itu juga akan mengganggu pertumbuhannya. Baik. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi ya Bu Emi ya, tadi mengenai kondisi di lapangannya, kendalanya seperti apa. Tapi mungkin yang juga ingin menjadi perhatian dari masyarakat, tadi sempat disebutkan ini stunting mungkin bisa terlihatnya pendek begitu. Orang sering melihat dari ciri-ciri luarnya saja. Tapi tadi Pak Hasto sempat sebutkan mengenai masa depan si anak. Tentu yang menjadi penting ini kan perkembangan otak dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa jelaskan resikonya sebenarnya apa Pak dari stunting ini? Pak Hasto. Maaf, yang pertama stunting ini karena di 1000 hari kehidupan pertama seperti yang disampaikan Bu Emi tadi, betul sekali, itu mulai dari dalam rahim sebetulnya sudah bisa terjadi dengan istilahnya intrauterine growth retardation, artinya janin tumbuh lambat. Nah, dengan kondisi seperti ini, risiko yang jangka pendek, ketika 1000 hari kehidupan pertama berakhir, maka pertumbuhan kemampuan intelektualnya itu juga sangat terpengaruh. Akan sangat terpengaruh di 1000 hari kehidupan pertama, sehingga resikonya kalau stunting maka di usia-usia balita ini saja dia sudah akan nampak bahwa kemampuan intelektualnya sudah bisa lebih rendah daripada teman sebayanya. Mungkin umur 3 tahun ketika dia dulu kurang dari 2 tahun itu memang terjadi stunting, umur 3 tahun mungkin dia belum begitu lancar mengenal perbedaan warna misalnya begitu, karena kecerdasannya memang lebih rendah dibanding sebayanya. Ini risiko jangka pendek yang kemudian mempengaruhi perkembangan tentunya, iya, di samping pertumbuhan. Risiko jangka panjangnya memang punya potensi untuk mudah kena penyakit yang namanya cardiovascular disease. Ini adalah penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi, kemudian stroke, kemudian juga serangan jantung itu pada usia besok di usia 45 tahun ke atas itu ya. Kemudian juga penyakit-penyakit yang namanya metabolic disorder atau gangguan metabolisme seperti katakanlah kencing manis. Nah, orang-orang seperti ini pada umumnya mempunyai tipikal orangnya pendek, kemudian setelah dia banyak makan jadinya central obese, jadi gemuknya jadi di tengah. Nah, ketika orang ini sudah daya kemampuan intelektualnya lebih rendah dari rata-rata, kemudian dia punya cenderung penyakit, maka produktivitasnya jadinya menurun. Maka kalau ditanyakan bagaimana risiko stunting ini menjadi SDM yang tidak unggul, SDM yang tidak mampu bersaing. Saya kira begitu, ini ya, serius efeknya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Begitu. Baik Pak Hasto. Jadi kalau selama ini masyarakat hanya berpikir dari fisik semata, padahal menjadi penting begitu ya, karena juga dari intelektual, terlebih lagi tadi dari banyaknya risiko, banyaknya penyakit, apalagi di masa pandemi seperti ini kita harus meningkatkan imun. Nanti kita akan bahas lagi ya Pak Hasto dan juga Bu Emi, upaya apa yang sudah dilakukan dari pemerintah, terutama BKKBN untuk bisa mengatasi masalah stunting ini. Nanti kita akan ngobrol lagi, jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break. Kembali di Coffee Break pemirsa, pagi ini kami sedang membahas bagaimana bisa menyelamatkan keluarga kita dari stunting. Semua bisa beresiko, semua bisa mencegahnya. Saya masih terhubung secara virtual dengan Pak Hasto dan juga Bu Emi dari BKKBN. Kita kembali ke Bu Emi ya. Bu Emi tadi sempat kita ngobrol begitu mengenai pentingnya 1000 hari kehidupan, bukan hanya ketika anaknya lahir, tapi dari saat dikandung, bahkan dari sebelum ibunya hamil begitu penting untuk dijaga nutrisinya. Masalah yang sering terjadi di lapangan ketika ibu mengedukasi para ibu ini apa kemudian, dan apa langkah-langkah yang dilakukan supaya para ibu hamil ini tadi bisa menjaga nutrisinya dengan baik sehingga anaknya tadi bisa terbebas dari stunting kemudian, Ibu? Ya, kalau kita bicara secara utuh ya, mestinya sebelum hamil dia sehat, itu dulu ya. Karena kalau dari hamil dia udah nggak sehat, anemi, ya otomatis pada saat hamil aneminya akan bertambah berat. Nah, kalau ibunya anemi, otomatis juga nutrisi yang bisa ditransfer ke bayinya, ke janinnya itu kan juga terhambat gitu ya. Jadi persiapkan dulu untuk hamil, kemudian pada saat hamil harus memeriksakan diri secara teratur. Ya, memeriksakan diri secara teratur ke petugas kesehatan, ke dokter obgyn atau ke bidan ya. Karena memang bidan itu sangat tugas pokok bidan itu di 1000 hari pertama kehidupan itu sangat dominan sekali.
Jadi periksa kehamilan, kemudian nanti di situ akan diberikan tablet tambah darah, itu akan diperiksa semua kondisi ibunya. Nah, ibunya yang beresiko akan diberikan obat-obat yang untuk mengatasi resiko. Dan yang paling penting, bagaimana ibu ini bisa menjalani kehamilannya itu dengan baik, ya, perilaku hidup bersihnya, pola makannya, yang tadi juga nutrisinya, itu nanti akan diedukasi oleh bidan. Dan mungkin supaya mudahnya juga, nih mudahnya saja ibu hamil, setiap dia datang pertama kali periksa hamil ke Bu Bidan, ataupun ke puskesmas, ataupun ke dokter, itu dia akan dapat yang namanya buku KIA. Ya. Buku Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, di situ informasinya lengkap sekali. Ibu hamil apa yang harus dilakukan, nutrisinya seperti apa, ada contoh-contoh isi piringku, ada proteinnya dan gizi seimbangnya. Jadi intinya siapkan sebelum hamil, pada saat hamil periksa teratur, kemudian perilaku hidup bersih sehat dan nutrisi seimbang. Itu ada informasinya diberikan oleh bidan ataupun oleh dokter, dan bisa dilihat juga di buku KIA kalau lupa, kalau mau membaca-baca di rumah. Baik. Jadi memang sudah secara menyeluruh bisa langsung diingatkan, yang penting harus ada keinginan untuk bisa kontrol secara rutin begitu ya Bu Emy ya. Saya ke Pak Hasto ya Bu Emy. Pak Hasto, tadi selain 1000 hari tentunya tidak berakhir sejak di kandungan saja, tapi begitu anaknya lahir harus juga ada upaya lanjutannya. Upaya-upaya apa yang dilakukan dari BKKBN untuk terus mengawal jangan sampai anak menjadi perkembangan gizi buruk atau stunting ini Pak Hasto? Ya baik, jadi BKKBN punya program namanya Bina Keluarga Balita ya. Jadi BKB, Bina Keluarga Balita. Ini sebetulnya upaya-upaya untuk mencegah supaya tidak stunting dan tidak sakit-sakitan tadi, untuk mencegah stunting, nutrisinya juga harus baik. Sebagai contoh ya yang sering kita kritisi ya, bahwa selama dia ASI eksklusif, ini banyak sekali loh perempuan-perempuan muda, pasangan usia subur baru yang dia itu tidak sukses menyusui. Ya, betul. Jadi dia merasa karena sakit payudaranya, kemudian merasa tidak keluar itu. Padahal itu yang salah siapa? Yang salah kita sebagai ibu ya. Bahwa sebetulnya kan menyusui itu kan 3 jam sekali. Sehari bisa 8 kali, bahkan bisa 10 kali gitu. Karena apa? Karena refleks untuk memproduksi air susu itu terjadi kalau seandainya, mohon maaf, puting susu ini di kontak langsung dengan bayinya. Ketika menyusui anaknya begitu ya Pak ya? Iya, menyusui langsung ke anaknya. Ada yang mereka karena sibuk kerja, begitu kemudian diperas saja, merasnya pun keliru gitu. Itu kan sangat mempengaruhi produktivitasnya kalau tidak lagi disentuh oleh bibirnya bayinya. Nah ini kalau disentuh oleh bibirnya bayinya, ada refleks, otak mengeluarkan oksitosin, mengeluarkan prolaktin, membuat produksi ASI-nya jalan dan ASI-nya keluar itu. Nah, ada juga yang mereka itu salah cara menyusuinya. Harusnya menyusui itu kan sekali menyusui itu kan misalkan sekarang payudara kanan 3 menit gitu ya. Kemudian segera pindah ke payudara kiri, mungkin bisa 5 menit atau 7 menit lebih lama. Tapi banyak juga yang jedanya 3 jam misal begitu antara payudara kanan dan kiri, akhirnya bengkak, sakit gitu. Berarti edukasi dan juga dukungan keluarga juga menjadi penting dong ya Pak ya Hasto ya? Iya, dukungan keluarga ASI ini penting setelah lewat 6 bulan, kemudian pasti makanan pendamping ASI ini penting. Kritik saya itu banyak mereka mengandalkan makanan-makanan jajanan yang sebetulnya tidak bergizi. Ya mohon maaf, ada cilok, ada mie, macam-macam lah. Kemudian kadang-kadang ada susu yang sebetulnya bukan susu, macam-macam. Ini yang kritik kami bahwa banyak ibu-ibu yang belanja untuk makanan anak-anaknya ini tidak gizi seimbang, tidak gizi seimbang. Jadi dia punya uang tapi salah dalam belanja. Nah, inilah yang kita Bina Keluarga Balita, tentu nutrisi dan kesehatan harus kita perhatikan. Begitu. Baik. Pak Hasto, saat ini kan sedang dalam masa pandemi, upaya tatap muka dikurangi begitu, sedangkan edukasi harus berjalan terus. Apa upaya yang dilakukan agar edukasi bisa tetap berjalan harus adanya keterbatasan tatap muka seperti ini, Pak?
Ya, Bina Keluarga Balita, BKKBN menyiapkan e-learning ya. Jadi sekarang ini semua serba online. Jadi BKKBN menyiapkan e-learning untuk membina keluarga-keluarga balita sehingga kita bisa dialog dengan keluarga-keluarga balita itu. Inilah yang disiapkan dari BKKBN, dan BKKBN juga menyiapkan pendamping keluarga untuk mencegah stunting sebetulnya. Maka kita kerjasama erat dengan bidan. Terima kasih Bu Emi dan jajarannya, karena pendamping keluarga itu ya bidan, kemudian PKK, kemudian kader dari KB itu ya secara bersama-sama. Inilah yang dilakukan BKKBN secara real konkret agar kemudian kita proaktif. Karena dia tidak datang ke Posyandu, kemudian kitalah yang datang ke mereka. Ini yang penting untuk dilakukan. Saya kira di sela-sela pandemi kita masih bisa menjaga jarak, tetapi berkomunikasi baik secara online maupun terbatas secara offline, begitu. Baik, karena edukasi tentunya tetap menjadi penting supaya tadi jangan sampai terjadi stunting di anak-anak kita ya. Nanti kita akan ngobrol nih Pak mengenai momentum peringatan Hari Keluarga Nasional 2021. Jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Coffee Break. Saya langsung lanjutkan obrolan saya dengan Bu Emi dan juga Pak Hasto. Saya ke Bu Emi. Bu Emi, dalam momentum peringatan Hari Keluarga Nasional 2021, ada pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para ibu dan juga keluarga agar jangan sampai anak-anak kita, masa depan kita ini terkena masalah perkembangan gizi atau stunting, Ibu? Ya, saya rasa ini momentum yang bagus ya, Hari Keluarga Nasional, bagaimana kita membangun keluarga. Nah, ini yang sering terjadi juga, keluarga dianggap membangun keluarga, mendidik anak, membesarkan anak itu lebih diperankan oleh istri. Sebetulnya enggak bisa. Ya. Itu harus suami istri, bahkan anggota-anggota keluarga inti harus memberikan dukungan. Ya, karena membangun keluarga itu harus memang bersama-sama, apalagi kalau kita bicara tadi masalah stunting dan lain sebagainya, itu sangat dibutuhkan dukungan suami. Tadi disampaikan oleh Pak Hasto, untuk ASI eksklusif dan lain sebagainya, dukungan suami, dukungan keluarga sangat diperlukan. Jadi membangun keluarga mulai dari kita mempersiapkan keluarga dulu. Kapan kita mau berkeluarga? Kemudian setelah berkeluarga menikah, kapan kita mau hamil? Ya. Siapkan dulu fisik. Bukan cuma fisik ya, fisik, ekonomi, sosial. Karena keluarga ini kan harus memang dibina dari semua aspek. Ya. Jadi persiapan sebelum hamil, pada hamil, dan seterusnya. Baik. Ya, pada saat ibu hamil apalagi harus dukungan dari keluarga penting sekali. Baik, jadi perencanaan bayi yang sehat. Baik, jadi perencanaan dan dukungan dari keluarga tentunya menjadi hal yang sangat penting ya Ibu Emi ya. Maaf saya harus potong karena waktunya sudah mau habis. Saya ke Pak Hasto terakhir Pak. Boleh secara singkat Pak, ada pesan dan harapan untuk para ibu dan juga keluarga Indonesia Pak? Ya. Generasi berencana itu adalah generasi yang merencanakan segalanya. Jadi termasuk kehamilan harus berencana. Saya selalu kritik di mana-mana yang persiapan membangun keluarga itu penting. 3 bulan sebelum membangun keluarga, calon ibu periksa fisiknya. Ya. Apakah dia statusnya undernutrition atau tidak, anemia atau tidak, periksa HB-nya, berat badan, tinggi badan. Ini penting, persiapan sebelum nikah. Jangan hanya pre-wedding, tapi pre-konsepsi tidak diperhatikan. Pre-wedding mahal, puluhan juta, pre-konsepsi saya jamin 20.000 selesai. Nah inilah pesan saya, bangunlah keluarga dengan berencana untuk melahirkan dan mencegah lahirnya anak-anak stunting. Ya, itu saja pesan saya. Terima kasih. Baik. Jadi memang perencanaan sekali lagi menjadi penting agar jangan sampai anak-anak kita, masa depan kita ini bisa menjadi masa depan yang baik. Tentunya butuh dukungan dari keluarga tadi ya Pak ya, bukan hanya ibunya, tapi juga para suami dan juga seluruh keluarga bisa mendukung agar jangan sampai anak kita, masa depan kita ini terkena masalah perkembangan gizi atau stunting. Terima kasih Bu Emi dan juga Pak Hasto untuk waktunya. Semoga pesannya tadi bisa disampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena memang tadi seperti kata Pak Hasto ya, it take an entire village to raise a child by child advocacy. Jadi memang membutuhkan dukungan dan peran keluarga secara bersama untuk bisa membentuk anak yang baik dan juga memberikan masa depan yang cerah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Melisa Gandasari mewakili seluruh kerabat harus pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.